Menyusui itu mudah dan menyenangkan. Nah, apa? Kamu ketahui masalahnya dan cari solusinya, gitu kan? Pertama, apa namanya? Itu proses alami. Sama seperti kita haus, kita minum, kita lapar, kita makan, kita sembelit, kita BAB ke belakang, kita kebelet kencing, kita kencing. Jadi refleks-refleks alami itu ada, kemudian kita apa namanya penuhi refleks itu. Nah sekarang refleks-refleks itu bisa hilang nggak? Bisa. Jadi misalnya bisa nggak kita menghilangkan rasa lapar? Pada kondisi apa namanya stres akut kita bisa tidak lapar, sehingga apa namanya kita lupakan sejenak lapar dan kemudian lapar lagi setelah kondisi baik. Oh, Dika habis masangi, tak pikir Dika habis nganten. Maaf Dika, gambarnya kayak orang pre-wedding, wedding. Ya pokoknya selamat. Ya, selamat dah Dika, acaranya lancar. Nah, kemudian karena dia prosesnya alami, berarti kita perlu mengikuti siklus alaminya yang kemudian tambah hari itu tambah jauh dari siklus alami. Contoh gini, kalau mamalia baru bersalin, itu anaknya itu langsung dijilat, dipeluk, atau didekap oleh induknya. Nah, di manusia habis bersalin seringkali bayi dan ibunya itu tidak langsung gabung. Akhirnya bayi tertunda untuk memulai netek, payudara tertunda untuk mengeluarkan ASI. Itu proses alami di awal kelahiran yang terganggu. Jadi segera setelah bayi keluar dari perut ibu, taruh di dada, kemudian bayi akan menunjukkan respon untuk mencari payudara dan mulai menetek. Apakah bayi langsung pintar? Belum tentu. Jadi butuh latihan, kita harus sabar. Ya. Itu yang pertama, siklus alaminya. Kemudian ada lagi, ASI saya tidak keluar, kayak gitu ya. Nah, yuk, sudah 2 bulan stuck berat badannya, padahal menyusui masih sering. Apa hubungannya dengan setelah diinsisi? Nah, kalau ini pertanyaannya, ntar saya lanjutkan lagi, saya jawab pertanyaan dulu ya. Berat badan tidak naik. Nah, kalau bayinya full netek, berat badan kan datangnya dari hinmil ya, ASI akhir. Coba Ibu Ratihan, Ibu Rate ya Niki ya. Coba dicek bagaimana durasi neteknya. Apakah bisa 15-20 menit. Kemudian puas dan tidur. Cek tidurnya, apakah di kasur atau dalam pelukan. Kalau dalam pelukan artinya bayi kurang hinmil. Terus kalau bisa di kasur lelap berarti dia cukup hinmil. Nah, kemudian cek dalam setiap hari itu kencing berapa kali. Lebih enggak dari 6 kali. Itu penanda cukup minum. Kemudian dalam 7 hari cek apakah kenaikan berat badan lebih enggak dari minimal. Kita ulang siklus 7 hari itu selama 1 bulan. Lihat perkembangannya. Kita bisa sudah mengambil keputusan berat badan tidak naik bagus tuh setelah nimbang 2 kali. Jadi 2 minggu nimbang berturut-turut. Ada tidak naik beratnya berarti bermasalah. Nah, kita cek nih kalau misalnya sudah neteknya baik, kemudian apa namanya ada enggak kemungkinan orang tuanya sensitif alergi waktu kecil orang tuanya, itu kita evaluasi ke bayi, karena pada beberapa bayi yang juga mewarisi sensitivitas berat badannya juga sulit naik. Nah kemudian dicek juga apakah bayi menggunakan DOT atau tidak. Pada bayi yang menggunakan DOT seringkali bayi sulit untuk menetek dengan efektif di payudara sehingga beratnya tidak naik. Atau bayinya menggunakan DOT dan payudara, bayinya tidak efektif menetek karena bingung payudara dan bingung DOT, seperti itu. Itu coba lihat. Lalu dok, kita ngomongin tentang menyusui itu menyenangkan. Tapi Nah, selama ini banyak sekali yang menyusui tidak menyenangkan. Itu kan banyak faktor ya dok ya. Gimana tuh? Jadi misalnya gini, kita perlu
pada saat ibu setelah bersalin itu, ibu paham manual payudaranya, sama seperti ibu beli HP, paham manual HP, beli kipas angin, paham manual kipas anginnya. Jadi pahami bagaimana produksi ASI itu diciptakan. Misalnya baru melahirkan dia akan keluar otomatis. Apa yang perlu ibu lakukan? Ibu bebas nyeri, ibu rileks, cukup minum, bisa tidur 1 jam kurang lebih di antara menetek. Kemudian ada rasa percaya diri. Payudara itu butuh waktu untuk mengeluarkan ASI yang banyak. Nah, dilatih terus netek. Itu misalnya salah satu di awal. Terus kalau ibunya kurang tidur, kita cek kenapa kurang tidur nih. Siapa yang membantu menjaga bayi kayak gitu misalnya. Ayo coba di apa aja hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan selama netek. Ayo coba disebutkan. Sakit dok, sakit pas netek. Sakit pas netek misalnya. Nah kalau sudah bayinya diposisikan, posisinya perut ketemu perut, mulut bayi menghadap payudara, kemudian netek, apakah masih sakit? Tuh. Kalau masih sakit, berarti cek lidahnya ada tangti atau enggak. Kemudian sakit bekas sesar. Oke, mungkin bekas jahitannya itu memang agak lama sakit. Dibantu pereda nyeri untuk mengurangi nyeri perut bekas sayatan itu bekas jahitannya. Dan ibu berlatih pelan-pelan untuk bangun, berjalan, beraktivitas. Jadi tidak tiba-tiba. Temukan postur-postur, misalnya postur mengambil barang bagaimana yang nyaman sehingga ibu memudahkan untuk mengambil barang dan tidak nyeri. Misalnya untuk duduk di toilet, untuk duduk di kursi biasa, temukan posturnya sehingga nyerinya berkurang. Jadi dibantu pereda nyeri dan temukan posisi-posisi yang menyamankan ibu. Itu misalnya nyeri puting, nyeri pasca bersalin. Kalau bersalin lewat vagina, biasanya ibu-ibu tidak banyak keluhan ya, karena segera pulih kondisi badannya. Apalagi habis netek, habis bersalin tuh kira-kira yang tidak menyenangkan. Capek dok, habis bersalin ke pasti sangat lelah. Itu bagusnya nggak dimasas dulu. Bagaimana pelayanan di rumah sakit, termasuk juga gimana caranya, apa hubungannya? Jadi pada saat habis bersalin itu bisa capek. Itu misalnya tadi ada yang menyebutkan bisa capek sekali, betul, capek sekali. Kalau ibunya disesar lebih capek biasanya dibandingkan yang lahir lewat vagina. Nah, kemudian apakah boleh dipijam untuk membantu? Boleh. Tapi tidak perutnya ya. Dipanggil teman yang bisa masas seluruh badan, masas telapak kaki, betis, paha, punggung dari bawah sampai ke atas, bahu, kemudian wajah, itu dibantu masas. Ibu kalau mau kerimbat boleh kerimbat, untuk cuci rambut itu boleh. Itu kan sekarang ada banyak spa yang bisa dipanggil. Nah, ciptakan kenyamanan sehingga ibu bisa memulai lembaran baru untuk menyusui lebih nyaman. Itu contohnya. Terus, wah saya capek sekali kurang tidur nih. Nah, berarti bayinya bisa dibantu oleh bapaknya, atau dibantu oleh neneknya, atau kakeknya, atau saudaranya ibu, untuk membantu menjaga sejenak. Ibu ambil jam atau waktu untuk tidur. Itu misalnya. Capek. Nah, itu pasti lebih capek. Dan kita harus semua maklum, mereka yang sesar lebih lelah dari yang bersalin lewat vagina. Ya. Ada nyeri tadi, ada capek karena kurang istirahat. Ada lagi ibu-ibu yang mengeluh kan misalnya masak, nggak sempat masak, atau karena capek, karena harus masak, bersih rumah, atau mengurus anak yang besaran. Nah, berarti di sini perlu ada yang bantu, tidak bisa sendiri. Apakah saudaranya, atau kita misalnya sewa rekanan untuk bantu pekerjaan rumah tangga seperti itu. Nah, kalau ada anak mungkin ikut membantu menjaga anak yang lebih besar. Jadi itu dikondisikan. Anak yang lebih besar dijaga untuk teman bermain, karena anak yang kecil yang bayi baru lahir kan proses untuk bersama ibunya, honeymoon bersama ibunya. Tadi nyeri, kemudian rasa capek seperti itu, dibantu masas, dibantu relaksasi. Apalagi kira-kira yang penyebabnya tidak nyaman? Stres.
Iya. tertekan. Coba Iya. ditemukan kenapa stres tertekan. Biasanya kekurangan oksitosin. Bayinya kurang netek, oksitosin kurang, sehingga ibu depresi. Ada baby blues tuh dok. Nah, itu jadi, ayo temukan. Biasanya penyebabnya karena kurang oksitosin. Oksitosin dipicu makan makanan yang menyenangkan, sempatkan tidur, minum yang cukup, kemudian misalnya bisa tertawa. Kalau penat sekali rasanya, coba berteriak di kamar mandi, teriak sehingga lega rasa hatinya. Kemudian apa yang bisa tertawa, misalnya nonton lucu-lucuan itu kan ada banyak di YouTube atau di IG sekarang, di Instagram. Makan, mungkin ada order makanan tertentu yang bikin happy. Itu nonton film genre tertentu, itu misalnya bikin happy. Jadi pancing. Nah, kemudian kalau misalnya tertekan sekali, kita bisa menggunakan napas kita, teman-teman. Jadi kita duduk santai, pejamkan mata, tarik napas pelan lewat hidung, kembungkan perut, buang napas pelan lewat hidung, kempiskan perut. Kita sebut ini pernapasan perut. Kalau dalam bahasa yoga disebut sukla pranayama. Kita tarik napas pelan, kembungkan perut, buang napas pelan, kempiskan perut. Lakukan pelan sekali. Semakin pelan, gelombang otak kita akan semakin reda, semakin tenang, dan akan mulai muncul relaksasi. Kita bisa bantu dengan suara, teman-teman. Jadi setelah melakukan napas ini beberapa kali, kita bisa dengungkan suara lebah. Misalnya tarik napas, kita berdengung minimal 21 kali, atau kalau bisa selama 10 menit, 15 menit. Sehingga tercipta hormon-hormon relaksasi dengan suara berdengung ini. Humming, dengan humming. Bisa juga dibantu dengan latihan pranayama anulum vilum, atau disebut juga alternate nostril breathing, atau disebut juga nadi sudi pranayama. Jadi caranya itu, jadi cara itu kita napas dengan hidung. Jadi kita buang napas, tarik napas, kemudian tutup, buang napas lagi, tarik napas lagi, tutup, buang. Nah, itu satu siklus. Ini membantu teknik pranayama nadi sudi pranayama ini membantu menyeimbangkan hormon yang terkait dengan saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga stres bisa teratasi. Itu teknik pranayama. Jadi dilakukan minimal 9 siklus, kalau bisa dilakukan terus-menerus selama 10 menit. Pagi 10 menit, malam 10 menit. Nah, sangat membantu segera memulihkan rasa penat, sedih, depresi, seperti itu ya. Jadi ada napas perut, sukla pranayama, ada humming, kemudian ada nadi sudi pranayama. Itu dalam tradisi yoga sangat bermanfaat untuk membantu kita saat stres. Tadi rasa nyeri, kemudian ada rasa capek, kemudian ada stres, misalnya depresi. Nah, itu jadi kita solusinya bisa ketawa, bisa nonton lucu-lucu, atau kita bantu diri kita dengan pranayama. Itu tradisi leluhur kita. Itu kalau untuk yang mereka ibu-ibu yang sudah melahirkan ya dok ya. Ya, yang jadi melahirkan. Bagusnya kalau kayak gini tuh kan di awal biasanya ASI itu tidak semua ibu-ibu pas hamil, lagi hamil, sedang hamil sudah keluar ASI-nya. Nah, kalau bagaimana dengan mereka yang sudah keluar ASI-nya, dok? Itu kadang-kadang juga jadi masalah. Mereka sampai bingung mau diapain nih, sudah keluar ASI-nya, ke apa, gimana? Nah, kalau pas hamil itu dikeluarkan ASI-nya, itu enggak masalah. Kalau sudah keburu keluar ASI-nya, enggak masalah. Jadi itu bagus, lebih mudah pas hari pertama, kedua, sampai hari ke-8. Tapi itu jarang sekali ibu begitu ya teman-teman. Jangan membandingkan diri dengan ibu yang seperti itu jarang. Nah, kalau sudah terlanjur keluar ya biarkan aja keluar, dibantu di areolanya perah sedikit sehingga tidak sampai penuh. Dialirkan ya, kurang lebih tiap 2 jam atau 3 jam, atau mungkin tiap 6 jam sekali. Itu diperah kira-kira 1 menit sampai 3 menit sudah cukup untuk membantu mengeluarkan sehingga tidak bendungan kayak gitu.
Apa yang terjadi dok sebetulnya? Apakah ada kesalahan di manajemen awal kelahiran atau kita yang nggak tahu, ibu-ibu yang baru jadi ibu nggak tahu sampai jadi akhirnya menyusui itu tidak menyenangkan. Nah, umumnya kalau misalnya dari pengalaman saya itu, ibu-ibu belum paham tentang payudaranya, manual payudara lupa. Ibu-ibu biasanya menyiapkan kehamilannya. Ibu-ibu senam, ibu-ibu makan, kemudian memperdengarkan musik kepada bayi saat hamil, membaca buku. Nah, ibu-ibu lupa menyiapkan bagaimana pasca bersalin. Kadang ibu-ibu sudah menyiapkan bersalinnya. Kalau bersalin normal gini, lupa menyiapkan kalau bersalin sesar. Kadang ibu-ibu sudah menyiapkan dua-duanya, bersalin normal begini, bersalin sesar begini. Sudah siap, tapi lupa ikut kelas-kelas untuk menyusui. Nah, alangkah baiknya kita menyiapkan diri sejak hamil. Kelas-kelas kan ada rutin di Instagram, di Bali, di Jawa, di Jakarta itu rutin. Bisa ikut kelas sehingga mengetahui manual payudaranya. Nah, kalau di Rumah Asi Bali coba nonton nanti di YouTube channelnya ada beberapa video yang bisa disimak untuk membantu pemahaman kayak gitu. Jadi saran saya pas hamil ikut kelas-kelas sehingga memudahkan pada saat bersalin 8 hari pertama itu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Rasa nyeri, rasa capek, stres, kemudian ada lagi keluhan ASI tidak keluar kayak gitu. Nah, kalau ASI tidak keluar ini maklum karena memang proses alaminya mamalia itu baru keluar 30 jam setelah plasenta lahir. Kalau dia sesar agak mundur sedikit karena memang proses persalinan sesar beda dengan lewat vagina ya. Gimana caranya merangsang yang sesar skin to skin kontak dan netek seperti itu. Itu kondisinya. Tuh, jadi tadi rasa nyeri, rasa capek, kemudian stres, kemudian ASI tidak keluar seperti itu ya. Jadi solusinya di 8 hari pertama itu sebetulnya segera ketemu bayi, lakukan skin to skin kontak, segera netek. Netek semua bayi, netek kiri, netek kanan, lakukan kurang lebih 15-20 menit. Kemudian pantau kecukupan minum bayi, lihat kencingnya, lihat BAB-nya, lihat bagaimana berat badannya turun berapa persen seperti itu. Nah, itu kurang lebih di 8 hari pertama. Untuk itu mungkin butuh supporternya, bapaknya, kakek, neneknya, atau saudaranya ibu, saudaranya bapak, itu bisa menjadi support. Kalau semua itu tidak ada ibu-ibu single parent, ada sekarang teman-teman bidan yang membantu home care untuk ibu-ibu bersalin atau yang nifas pasca bersalin ya. Jadi sudah ada banyak teman-teman bidan yang bisa membantu. Oke. Apalagi kira-kira yang bikin tidak menyenangkan menetek itu. Untuk massage bayi, itu menyenangkan siapa dok? Kalau bayi dimasas, ibu dan bayi merasakan manfaatnya. Gimana? Proses memasas bayi itu akan menyebabkan rangsangan di kulit, kulit menuju usus. Ususnya bayi itu penjabarannya atau representasi ada di kulit. Jadi kulit adalah usus bayi. Nah, usus adalah kulit bayi. Karena kedua organ ini berasal dari bahan yang sama atau lapisan yang sama. Begitu kita masas kulit bayi, pencernaan bayi, sistem pencernaan bayi, baik dia rileks dia. Misalnya bayinya sering kembung dimasas jadi mereda. Bayinya sulit tidur dimasas jadi lebih baik. Gitu. Kemudian ketika pencernaan bayi berjalan baik, bayi nafsu makannya membaik. Bayi menetek, kemudian di ibu proses menetek itu melahirkan hormon-hormon relaksasi. Ibunya rileks, tenang, nafsu makan membaik, seperti itu. Kemudian bagi ibu yang bekerja, dari awal menyiapkan melatih bayi untuk belajar minum ASI dengan media selain DOT. Kemudian mendekati bekerja, sudah mulai menyiapkan stok-stok ASI gitu ya, mulai memerah untuk menyimpan di dalam kulkas. Kemudian pengasuhnya dilatih untuk memberikan minum dengan media selain DOT.
terus ibunya di kantor ada jadwal memerah, kemudian ibunya pada saat pulang ibu menetek, kemudian saat libur full bersama bayi sehingga tidak hilang bondingnya. Ibu dengan tumor apakah boleh menetek? Boleh, Bu. Boleh menetek. Kemudian kalau ibunya tumornya ganas, dia kanker, itu kalau sudah kalau ganas kan biasanya dipotong itu payudaranya, baik satu maupun dua-duanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih ada payudara, itu tidak masalah untuk netek. Kalau tumor ganasnya itu sedang menjalani radioterapi dan kemoterapi, berarti di jadwal kemonya sementara tidak netek. Sama juga sedang radioterapi, di jadwal radioterapinya tidak menetek. Nanti ada waktunya untuk menetek kembali setelah kemo dan setelah radioterapi. Seperti itu ya. Jadi kalau tumornya jinak itu tidak masalah untuk menetek. Itu Ibu Firda. Semoga bermanfaat jawabannya. Ya gimana sebenarnya menyusui kok sekarang ada banyak yang relaktasi gitu ya. Jadi kalau di klinik laktasi yang paling sering itu kasus yang saya hadapi itu adalah relaktasi. Ibu-ibu itu sebetulnya pingin netek, tidak tahu kalau DOT itu membuat bayinya bingung, tidak mau netek. Kemudian datang bayinya tidak mau netek. Akhirnya kita lepas DOT, balik netek. Namanya proses relaktasi, lepas DOT, balik netek. Kok bisa ada banyak kasus relaktasi? Karena ada banyak bayi yang dari lahir diberikan DOT. Diberikan formula. Salah satu langkah keberhasilan menyusui itu bunyinya tidak memberikan prelaktal feeding sebelum proses menyusui terbentuk. Jadi kalau dapat formula di 8 hari pertama bayi akan bingung. Kecuali bayinya memang indikasinya secara medis perlu dibantu formula. Kalau dibantu formula pemberiannya dengan media selain DOT, dengan cangkir atau sendok. Terus di 10 langkah keberhasilan menyusui juga tidak diperkenankan menggunakan DOT, bayi bingung. Nah, kalau sudah 2 langkah ini dilanggar, menggunakan DOT, memberikan minuman selain ASI, maka kita harus koreksi. Namanya proses relaktasi, kembali menetek. Jadi, kalau misalnya ingin nyaman menetek, tidak bingung, berhenti gunakan DOT. Kayak gitu, ya. Itu contohnya. Kalau proses relaktasi itu berapa lama? Itu ada pertanyaan. Jadi lepas DOT, bayi belajar melekat ke payudara, ibunya skin to skin kontak untuk mengenalkan ulang bayi ke payudara. Kemudian setelah bayi tenang, bayi pasti teriak nih, marah, nangis keras. Nah, kurang lebih tenang, dia sehari, 2 hari, bayi kan mulai melekat. Kemudian tambah pintar, biasanya 4 hari sudah lancar memerah payudara. Kita butuh melakukan pengulangan latihan ini setiap 7 hari, selama 3 minggu, dan setiap 7 hari itu kita perlu memeriksa berat badan bayi untuk mengecek apakah proses relaksasi berjalan baik. Berat badan harusnya naik lebih dari minimal, gitu ya. Itu. Jadi relaksasi itu tidak lama, biasanya 2 hari sudah selesai, berhasil netek kembali, gitu ya. Kalau produksi ASI-nya hilang sama sekali, kita bantu ibunya dengan domperidon. Biasanya saya gunakan obat domperidon untuk naikkan produksi sambil netek. Dan di payudara ibu biasanya saya pasang selang dengan spide 50 mili, spide-nya dipasang selang lambung. Jadi ASI perah atau formula ibu atau formula bayi itu kita berikan lewat selang sehingga bayi belajar ke payudara dan cukup dapat minum, kenyang dia. Nanti dikurangi pelan-pelan volume formula atau ASI perahnya sehingga full netek dari payudara sudah kenyang. Gitu. Nah, itu kurang lebih proses relaksasi. Kalau bekerja di ruang radiologi, kalau misalnya bekerja di ruang radiologi, ada persyaratan menggunakan apron. Kemudian ada penggunaan alat TLD, penghitung dosis radiasi. Jadi ada dosis radiasi yang memang aman untuk manusia. Kemudian asal terus tetap dalam proses pelayanan radiologi itu tetap menggunakan apronnya radiologi, sudah itu tidak ada masalah, netek aja seperti biasa. Ya, kita kadang terlalu bingung dengan efek radiasi itu, tapi kita tidak takut dengan efek formula pada badan bayi kita seperti itu. Padahal prosedur untuk protokol melakukan tindakan radiasi radiologi itu
sudah ada standar keselamatannya. Gunakan standar itu. Jangan lengah. Ya, jangan diukur ada nggak kebocoran radiasi, apakah apronnya senantiasa berfungsi baik, kemudian dosis radiasinya bagaimana, TLD-nya sudah nggak rajin diukur, gitu ya. Jadi dikerjakan standar itu dengan baik. Jenis makanan ibu dengan bayi, dengan berat badan bayi ada nggak pengaruhnya? Badan kita ini punya kebiasaan makan dari leluhur kita. Kalau ibu berarti kebiasaan makan dari ibu kandung dan dari bapak kandung. Kalau si bayi berarti kebiasaan makan dari ibu kandung, kakek, nenek, ditambah dari bapak, kakek, nenek. Kebiasaan makanan ini terekam di dalam gen bayi. Biasa makan jenis apa, dengan bumbu apa, seperti itu. Biasanya pada saat bayi hamil, ibu hamil, si bayi sudah menunjukkan jenis makanan tertentu yang bisa dia konsumsi. Misalnya, hanya bisa makan jagung saja, atau makan umbi-umbian, umbi-umbi dengan sayur, umbi-umbi dengan ikan, itu misalnya. Di mana metode makan itu ibu sendiri tidak terbiasa, tapi ternyata salah satu keluarga atau leluhurnya terbiasa model makan itu. Jadi itu adalah pola makan yang diwariskan dari leluhur melalui gen kita. Nah sekarang, jenis makanan apa yang kita butuhkan? Secara sederhana kita butuh tenaga, pembangun, pengatur. Tenaga dari karbohidrat dan lemak, pembangun dari protein lemak, pengatur dari vitamin mineral. Tenaga, karbohidrat, lemak ada di nasi, umbi, jagung, kemudian ada di alpukat, itu daging merah, misalnya daging, telur. Pembangun ada di protein hewani nabati, lemak hewani, lemak nabati. Pengatur vitamin mineral dari sayur dan buah. Nah, sekarang jenis makanan apa yang mengandung zat-zat itu yang sudah biasa ibu konsumsi sejak muda, sejak hamil, itu biasa bayi makan. Sekarang, berat badan bayi, kalau dia sudah makan, seluruh jenis makanan itu mengandung tenaga, pembangun pengatur, kemudian volumenya bagaimana, misalnya gini, umur 1 tahun volumenya 250 mili. Umur 6 bulan volumenya dari 3 sendok makan, nanti menuju umur 9 bulan itu 125 mili. Nah, volume bagaimana? Durasi makan bagaimana? Itu berdampak pada berat badan bayi. Oh, bayi saya cuma bisa makan roti aja, ya tentu masalah di berat badannya. Tapi kalau bayi sudah bisa makan semuanya, dilatih, nah kita cek teratur berat badannya, ada masalah atau tidak. Ya. Jadi kita harus mengevaluasi jadwal makan, durasi makan, volume makan. Apakah jenis makanan bayi sudah lengkap enggak dengan zat tenaga, pembangun, dan pengatur. Jangan cuma tenaga saja, pengaturnya kurang sayur, kurang buah, seperti itu ya. Jadi apakah pengaruh jenis makanan dengan berat badan bayi? Pengaruh, sangat pengaruh. Jadi kalau cuma makan buah dan sayur aja, sulit berat badannya naik. Jadi harus lengkap semua jenis itu ya. Nah ini ada Ibu Tari Pratnyani. Mau nanya nih, sekarang masih hamil trimester 3. Akan menjadi ibu. Selamat ya Bu ya. Saya sangat ingin anak saya ASI. Apa yang saya lakukan di kehamilan ini? Nah di kehamilan ini pahami dulu manual payudaranya. Penciptaan ASI pertama, penciptaan ASI kedua. Kemudian ada penciptaan ASI ketiga. Itu ada panduannya kalau tidak salah di Rumah ASI Bali di YouTube channelnya. Coba dinonton gitu ya. Kemudian setelah bersalin, baik itu bersalin lewat vagina atau lewat sesar, lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Berarti kan ibu minta ke dokter atau bu bidan, minta IMD. Kalau ternyata tidak bisa difasilitasi IMD oleh petugas kesehatannya, segera ambil bayinya untuk menetek pada saat ibu di ruang bersalin, di ruang nifas maksudnya, setelah bersalin. Terus pastikan bayi bersama ibu, rawat gabung 24 jam, cek posisi perlekatannya, bayi berlatih menetek, terus-menerus, tidak dibatasi jam dan durasi neteknya. Evaluasi kecukupan minumnya, evaluasi perilaku neteknya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada tanda kekurangan minum, berikan tambahan minum. Pilihannya bisa ASI perah, bisa formula,
Gunakan media selain DOT agar tidak bingung puting. Berikan minumannya 20-30 ml di awal, sambil terus belajar menetek, sehingga hasilnya suatu saat akan lancar, gitu ya. Infokan ke dokternya ya, atau ke pendampingnya ibu, tentang rencana ibu untuk netek, agar dibantu inisiasi, agar dibantu skin to skin kontak, agar dibantu rawat gabung, seperti itu. Tuh, informasikan ya. Suaminya juga penting tahu rencana ibu, sehingga suami bisa membantu mengambil bayi dari ruang bayi, membantu mendampingi ibu saat menetek, seperti itu ya. Kalau bayi 3 hari pipisnya ada bercak darah, biasanya bercak merah itu, nah kemungkinan dia kurang minum. Jadi kalau hari pertama dari kencing itu dia kencing lebih dari 1 kali, hari kedua lebih 2 kali, hari ketiga lebih 3 kali, hari keempat lebih 4 kali, hari kelima lebih dari 5 kali. Ini dalam 24 jam loh ya. Nanti setelah hari kelima lebih dari 6 kali, hari ke-7, 8, hari seterusnya lebih 6 kali. Coba dicek. Kalau dia kurang kencingnya, apalagi ada bercak merah, itu segera beri tambahan minum. Ya, cek juga fesesnya, kan tidak cuma minum, itu diukur dari kencing. Cek fesesnya, hari pertama itu hitam, hari keempat mulai hijau, hari ke-7 kuning. Berarti kalau hari ketiga ini sudah tidak hijau muda, itu ya dicek. Suhunya cek 36,5 sampai 372. Lebih dari 372 berarti biasanya kurang minum. Segera beri tambahan minum, gunakan media selain DOT. Berikan 20 sampai 30 menit dan terus netek itu sehingga lancar ya. Terima kasih Bu Firda atas responnya. Semoga lancar ya mendampingi bayi yang lain. Besok kita akan membahas tentang bagaimana mendampingi ibu dengan bayi prematur. Kebetulan ada teman yang lagi punya bayi prematur. Nanti kita jelaskan, siapa tahu teman-teman tenaga kesehatan punya klien ibunya, klien ibu yang bayinya prematur. Apa yang harus kita lakukan ya? Ibu Fenty ini bayinya kalau siang neteknya sebentar, tapi kalau malam durasinya cukup lama. Biasanya malam itu banyak lemak di ASI. Wajar tidurnya lebih lama, kemudian neteknya durasinya lebih lama dari siang. Biasanya 15-20 menit. Siang mungkin lebih pendek. Nah, cek juga kencingnya Bu ya, lebih dari 6 kali sehari dan beratnya naik lebih dari minimal. Terus pastikan juga ada tangti itu enggak di bawah, di tali lidahnya Bu. Kalau ada, berarti perilaku menetek sebentar-sebentar tuh, itu karena tangtinya. Nanti silakan browsing ya tangti gambarnya apa, atau di grup di Rumah Si Bali bisa tanya, nanti saya share gambarnya. Tuh ya. Kalau tidak ada tangti, kemudian kencingnya lebih dari 6 kali sehari, berat badannya lebih dari minimal, naiknya tiap minggu, misalnya 3 bulan pertama tiap minggu naik lebih dari 200 gram, maka perilaku netek siang sebentar-sebentar dan malam lebih lama itu karena pengaruh perbedaan. Siang itu formil dominannya, malam itu himil, banyak lemak, kalau siang agak kurangan lemaknya kayak gitu ya. Itu biasanya. Oke, kayaknya sudah nih semua pertanyaannya. Apalagi teman-teman yang sulit? Harus keras kepala menetek? Ya, karena di zaman ini proses menetek itu sulit. Sulit karena ibu-ibu sesar dan ibu-ibu tidak tahu manual payudaranya bagaimana. Jadi agak sulit. Tapi ibu kalau tahu manual payudaranya, walaupun sesar, mulai lewat vagina, tidak masalah, tidak sulit. Biasanya ibu-ibu sudah ikut kelas di saat hamil, jadi tidak sulit. Kemudian pada saat ibunya bekerja, untuk memerah teratur, menyimpan, dan memberikan bayi ASI, itu juga butuh keras kepala. Jadi tekun memerah, kalau misalnya tidak keras kepala, kita tidak tekun, payudara penuh, sering penuh, akhirnya produksi ASI turun. Jadi akhirnya pindah ke formula, gitu ya. Itu. Jadi teman-teman perlu memahami juga apa sih bahaya formula, kenapa pemerintah mengkampanyekan ASI, kenapa tidak biarkan saja ASI formula itu biarin gitu. Kok pemerintah kampanye ASI, terus ada kelompok pendukung ASI, kenapa? Nah, karena formula itu banyak membahayakan kesehatan.
dia berisiko untuk penyakit metabolik di masa depan, berisiko untuk keterlambatan perkembangan anak, banyak lagi, belum lagi kontaminasinya seperti itu ya. Jadi kenapa pemerintah menganjurkan ASI bukan melepas formula, gitu ya. Nah, ini kalau pertanyaannya dengan stunting, jadi stunting itu kan dia pendek di umurnya ya, di umurnya harusnya berapa, rentang ketinggiannya dia lebih pendek dari ini minimal tingginya itu stunting. Jadi biasanya terjadi kurang gizi sebelumnya yang mengantarkan pada pertumbuhan tulangnya tidak optimal, pertumbuhan panjangnya tidak optimal. Nah, stunting ini bisa dicegah dengan netek. Jadi ASI itu luar biasa dampaknya pada normalnya berat badan dibanding umur dan normalnya tinggi badan dibanding umur. Ya, jadi penting sekali menetek. Niki ada pertanyaan Bu Emi, anaknya umur 16 bulan, nanti diaper jam 10 malam, paginya kering tetap diapersnya. Coba jangan pakai diapers Bu, karena kalau dia kencingnya sedikit, masuk diapersnya menguap. Coba kalau tidak pakai diapers, ngumpul, ibu bangun, oh ya dia kencing. Nah, kalau misalnya bayi rutin minum dari jam 10 sampai jam 6 pagi, maka secara alami ginjal kita sekarang minum, dalam 4 jam tuh akan ada rangsangan untuk kencing. Itu secara alami siklus di ginjal dan kandung kemih. Maka dalam 4 jam tuh akan rutin kencing 1 kali. Tuh. Tapi kalau misalnya dia sudah besar bayinya, kencingnya itu bisa malam ke pagi itu 1 kali. Tidak sering seperti pas bayi. Ya. Tuh. Jadi coba tanpa diapers, gunakan celana kain biasa. Kemudian kalau ngompol, oh ya dia kencing memang ini cukup, dia pernah 1 kali kencing dari malam ke pagi gitu misalnya. Ya. Agar bayinya tidak batuk saat menyusui, ASI-nya deres. Nah bisa dijepit Bu dengan 2 jari gini, di areolanya, ditahan alirannya. Atau cek Bu Fenty, ada tangti tidak di bayinya? Pada bayi tangti sulit mengendalikan aliran pada saat terjadi let down reflex. Karena lidahnya kurang jauh mengunci areola. Nah, coba cek ya nanti ya. Pak Agung. Pak Agung ini masih menyusu atau gimana nih Pak Agung? Pak Agung Vermont. Kalau di Bali kan biasanya ada istilah mesapih atau lepas nyetek. Sampai umur berapa berhenti? Nah, kalau secara keilmuan dan tradisi, kalau di Bali tradisinya biasanya dia 2 tahun ikut aturan, ikut nasihat-nasihat zaman dulu. Kalau secara di kitab suci Weda itu dia sampai minimal 210 hari kali 3, 630. Harus lebih dari 630 hari dia menetek. Harus lama dan bayinya nyape sendiri. Kemudian kalau di beberapa kebudayaan kuno kayak Brazil itu atau Filipina itu menetek lama. Kalau misalnya kita secara medis minimal 2 tahun, sampai kapan batasnya? Tidak ada batas. Secara medis tidak ada batas. 3 tahun masih berguna, 4 tahun masih berguna, 5 tahun masih berguna, sampai 6 tahun kalau dia masih berguna. Jadi tidak ada masalah. Ditunggu kesiapan mental emosional bayi untuk pamit dari payudara ibu. Memangnya masih ada isinya? Masih. Isinya adalah zat antibodi dan faktor tumbuh kembang. Tentunya kalau dari aspek kalori, nutrisi, makromolekul, harus dibantu dengan makanan, tidak bisa mengandalkan ASI saja. Tapi kalau dari segi antibodi dan faktor perkembangan masih dibutuhkan. Jadi begitu bayinya secara mental emosional siap, biarkan dia menyapih ibunya. Jangan kita yang memaksa menyapih. Sama seperti kita menunggu bayi bisa jalan. Kita kan tidak ada bilang bayi kita yang baru lari, ayo jalan yuk. Kamu kok tiduran aja sih, males sekali, kan tidak gitu. Karena kita tahu untuk fisik, dia butuh kesiapan untuk bisa duduk, angkat kepala, duduk, jalan. Tapi kita kan tidak bisa melihat kesiapan emosional. Itu di hatinya bayi itu. Begitu dia secara kondisi saraf siap, dia pamit sendiri. Tunggu aja. Jadi secara medis memang tidak ada batasan. Silakan menetek
Sampai berapa lama pun sampai bayinya pamit, tidak perlu dipamitkan ya. Itu Pak Agung ya. Jadi anak keduanya bebas tuh kapan dia mau netek. Selesai, jadi jangan khawatir. Ada ponakan masih netek, kebetulan punya adik. Nah, ya sudah enggak apa-apa. Kelas 1 SD saya pernah punya teman bidan, itu anaknya umur kelas 1 SD masih netek. Jadi tidak masalah ya. Jadi dua-duanya netek. Dua bayi. Dua anak yang besaran sama yang bayi. Tidak masalah Pak Gundi. Ya, kayaknya sudah semua terjawab ya. Jadi sebetulnya proses menetek itu mudah, menyenangkan. Pahami manual payudaranya, untuk itu ikut kelas. Manual payudara itu adalah bagaimana penciptaan ASI pertama, kedua, ketiga. Kok sekarang harus perlu begitu? Karena sekarang ini banyak artifisial. Kok dulu nggak perlu? Karena dulu itu segala sesuatu yang natural, makanan alami, proses bersalin dominannya dari vagina. Sekarang beras sudah dimodifikasi, kedelai dimodifikasi, pakan ternak ayam, telur berubah, kemudian daging berubah. Proses perubahan makanan itu mempengaruhi badan kita. Jadi banyak hal yang dulu begitu mudah kita lakukan secara alami, sekarang tidak mudah lagi seperti itu ya. Itu makanya kenapa kita perlu memahami mekanisme alaminya untuk melakukan restart, mulai ulang dilatih bayi dan badan ibu untuk menetek seperti itu. Jadi gerakan-gerakan untuk organic farming itu sudah mulai juga, berusaha mengolah bahan pangan seperti dulu leluhur kita mengolah juga sudah mulai. Tapi rasanya upaya itu sulit 100%. Karena kita mencemari air. Kita mencemari tanah. Air hujan mengandung mikroplastik. Tanah juga mungkin sudah mikroplastik. Jadi rasanya kita berlebihan sekali kalau berharap segala sesuatu ini organik seperti leluhur kita. Kita harus belajar beradaptasi dan terus mencari solusi, terus berusaha mengupayakan agar sistem tanah kita kembali seperti dulu. Sistem air kita kembali seperti dulu. Kesehatan tanah, kesehatan air kembali seperti dulu. Udara kita juga balik seperti dulu. Dengan adanya bahan bakar fosil, udara kita sudah berubah total. Sekarang ada kendaraan berbasis listrik. Semoga ini terobosan membantu perubahan udara kita. Jadi kita harus terus berusaha. Tapi kita juga tidak boleh terlalu menuntut diri kita sama seperti leluhur kita, sistem badan kita. Karena banyak hal kita modifikasi. Makanan, kita suka makan gula, leluhur kita mungkin tidak berlebihan. Itu beda sudah sistem badan kita dengan leluhur kita ya. Jadi kita perlu maklum, cuman kita harus terus berusaha untuk bergerak menjadi sealami mungkin seperti leluhur kita. Sehingga generasi kita menjadi lebih sehat. Itu mungkin teman-teman. Saya terima kasih banyak, ini sudah ada yang join, ada yang bertanya. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita ada Saraswati dan Banyu Pinaruh. Kita mau acara dulu di rumah, jadi 2 minggu lagi kita ketemu. Mungkin nanti IG live-nya tidak hanya ASI, kita akan undang teman dokter lain yang bisa sharing tentang tema tertentu, apakah tema kulit bayi atau tema perkembangan bayi. Seperti kita akan join dengan beberapa teman yang memiliki keahlian tertentu. Itu kayaknya dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, ibu sehat, bayi sehat, kita semua sehat. Bapaknya juga sehat. Sampai jumpa. Rahayu. Salam Indonesia.